Oke, halo teman-teman semua, Shalom. Thank you ya udah datang di persekutuan hari ini. Nah, temanya hari ini itu adalah priority in life, relationship or dream. Nah, sebelum kita mulai nih, ada baiknya kali kita kenalan dulu kali ya, Esther ya, bagi yang belum kenal. Kenalin, nama gue Angie Valentine, biasa dipanggil Angie. Nama gue Esther Dameria, biasa dipanggil Esther. Nah, by the way, buat teman-teman yang udah datang, makasih banget nih udah datang tepat waktu. Oke guys, tanpa lama-lama lagi, yuk kita satukan hati, kita mulai persekutuan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di persekutuan malam ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya namamu yang dimuliakan dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan. Dan juga Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, teman-teman, seperti yang udah Angie bilang tadi nih, topik kita di persekutuan kali ini itu priority in life, relationship or dream. Nah, Angie, kita sebagai pemuda sering nggak sih bingung mau mengutamakan mana nih dalam hidup kita? Antara hubungan dengan sesama, ya kan, misalnya keluarga atau sama pacar, atau kita mau mengutamakan studi kita atau karir kita atau mimpi-mimpi kita lah dalam hidup. Sering bingung nggak sih, Inji? Nah, iya bener banget. Gue sampai sekarang sih juga masih bingung nih. Tapi kalau menurut ayat Alkitab dari Matius 6 ayat 33 nih, gue bacain ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, tapi gue masih bingung sih artinya tuh gimana. Daripada kita bingung-bingung lagi nih, kita siapkan hati kita yuk untuk mendengarkan firman. Kepada Pak Christian dipersilahkan. Ya, baik. Selamat malam semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan tentang satu topik yang cukup in banget mungkin ya dalam kehidupan kita, ya terutama teman-teman mungkin ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati dalam pekerjaan kami, dalam kuliah kami, dalam waktu libur kami. Dan di sini kami berkumpul Tuhan dalam persekutuan ini untuk membahas satu tema di mana kami harus membutuhkan hikmat daripada Engkau supaya kami dapat mengambil pilihan-pilihan dalam hidup kami dengan bijak. Biarlah Tuhan, hanya Engkau saja yang memberkati hamba-Mu yang akan berbagi. Biarlah ia dapat berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi anak-anak, khususnya pemuda GKI Kota Wisata ini dapat terwujud Tuhan. Kau yang berkati juga anak-anak-Mu, Kau yang buka hati dan pikiran mereka. Biarlah hikmat dari firman Tuhan yang dapat bertumbuh dalam hati mereka, sehingga benih ini akan bertumbuh, akan menjadi besar, dan buahnya dapat mereka nikmati dan orang lain nikmati juga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon agar Engkau yang menyertai pembacaan firman dan juga memberkati setiap sharing yang akan kami lakukan. Haleluya, amin. Iya, oke, terima kasih khotbah penatua. Ya, sayangnya saya lagi bukan jadi penatua sekarang ya. Ya, tadi kenalan udah dikenalin, mungkin ada slide-nya tadi ya. Nama saya Chris. Dulu sempat bawain firman di kebaktian pemuda ya GK Kota Wisata yang di seberang itulah, yang kalau nggak salah naik ke lantai 2 ya. Tahun lalu lah ya, sebelum pandemi ini ada gitu. Nah, saya dipercaya untuk mengasih sharing yang bisa kayaknya in banget ya dalam kehidupan kita dan tentang prioritas ya. Nah, di sini saya nggak tahu prioritasnya teman-teman ini apa nih sekarang ya. Apakah sedang dalam kalau tadi ya ngomongin relationship sama dream ya, impiannya mungkin dalam hal ini kuliah atau lagi ada relasi yang sedang dibangun ya. Dan relasi ini luas ya, mau sama keluarga, mau sama gebetan, calon, pacar ya. Nah, ini mungkin akan kita bahas nanti ya. Nah, ini priority in life. Di sini ada satu ilustrasi, ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, nanti kita akan lihat nih gimana sih kita bisa bersikap ya. Karena
hidup jadi pemuda itu nggak gampang ya kan, nggak gampang lah di tengah banyak godaan, di tengah banyak pilihan, bisnis atau berkarir. Yang SMA mungkin mau kuliah di mana, itu kan pilihannya banyak ya. Dan sekarang juga kita jadi terjebak dengan mudahnya kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Lihat di sosmed, ya kita bisa ngeliat ya orang-orang yang seangkatan kita, apalagi kalau reunian, mudah banget buat kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Nah, semoga sharing kali ini bisa bawa hikmat buat teman-teman di dalam menjalani hidup ya, terutama tentang prioritas ya. Nah, mungkin saya mau tanya dulu sama teman-teman tentang prioritas ya, dan ada subtema ya. Subtemanya itu milih nih antara relationship ya sama dream ya. Wah, kita versuskan ya. Mau yang mana ya? Karena ini akan jadi pilihan mungkin dalam kasusnya teman-teman masing-masing ya. Nah, apa sih prioritas Anda saat ini ya kan? Saya ada 3 pertanyaan ya. Prioritas kita sekarang saat ini at the moment itu apa? Harusnya ikut persekutuan kan? Ya kan saat ini ya. Kalau saya tanya hari ini apa? Ya mungkin ini weekend masih liburan. Senin tadi ada yang udah masuk lagi. Mungkin ingin apa ya? Ingin menggunakan waktu libur dengan maksimal ya. Karena Senin udah masuk ya. Mungkin istirahat, kemudian masih ketemu sama keluarga mungkin ya. Kemudian ini mungkin pertanyaan buat teman-teman juga. Saya ada istilah musim nih ya. Apa prioritas teman-teman musim ini? Ya, contoh musim itu kalau kita lihat di negeri yang punya 4 musim, kan ada semi, ada kalau di kita di Indonesia tuh ada kemarau, ada hujan. Nah, dalam hidup orang juga ada musimnya ya. Misalnya nih, mungkin teman-teman yang udah kuliah kan pengennya ada di bangku SMA lagi kan, happy-happy gitu ya, semua orangnya kayaknya baik gitu. Semuanya juga kompak satu kelas ya kan. Nah, ketika musim di SMA ya musimnya buat berteman dengan banyak orang gitu. Nah, tapi musimnya sekarang ada yang mungkin musimnya contohnya kelas 12 misalnya SMA ya. Ya musimnya adalah nyari kuliah kan dan berusaha untuk mendapatkan tempat kuliah yang memang diinginkan. Ada juga yang musimnya sekarang mungkin lagi hot-hotnya dalam relasi ya. Itu musimnya gitu loh. Sehingga yang lainnya terbengkalai ya atau jadi prioritas nomor sekian ya kan. Ada juga musim yang sekarang musimnya lagi in di pelayanan. Jadi banyak banget bantu pelayanan, tugas pelayanan juga banyak ya. Ada juga yang mungkin yang musimnya lagi rame di karir ya, fresh graduate, kemudian baru masuk ke tempat kerja, berusaha mendapatkan ya pujian dari bos misalkan, dapat bonus yang lebih besar ya. Ada yang musimnya lagi ngumpulin duit ya, misalnya buat merit atau buat nabung apapun ya. Nah itu, jadi ada istilah saat ini, hari ini sama musim ini ya. Nah nanti kita akan lihat nih gimana kita menyikapi prioritas ini ya. Karena kalau saya tanya prioritas Anda saat ini, ya berarti kan ikut persekutuan. Yang lainnya jadi nomor sekian ya. Karena nanti kita akan bahas nih bahwa prioritas itu tidak matok nomor 1, 2, 3, 4, tapi tergantung dari ya. Makanya hikmat ya dari Tuhan ini diperlukan banget nih buat kita menentukan prioritas kita pada waktunya ya. Nanti kita akan bahas firman dari kisah Marta dan Maria ya. Nah, prioritas Anda mungkin yang pertama ya, ada yang mungkin sekarang lagi musimnya adalah musim ngejar gelar ya. Pengen lulus ya, tadi ada yang kuliah gitu kan. Ya udah, itu adalah musimnya sekarang gitu. Cuman ya namanya manusia ya. Kita tuh kayaknya nggak puas banget dengan kehidupan kita. Pernah mikir gitu nggak sih? Lagi kuliah pengennya kapan coba? SMA kan? Pas SMA pengennya kapan lagi? SMP. Terus aja mundur, ya kan? Pas nikah pengennya single lagi gitu kan? Pas lagi berkarir pengennya zaman kuliah. Kita itu jarang banget untuk bisa menikmati musim kita sekarang ya. Padahal kalau kita bisa nikmatin musim kita sekarang, kita tuh jalannya lebih enak. Kita tuh jadi nggak ingat masa lalu, nggak pengen jadi diri kita di masa lalu ya. Ada juga mungkin yang sekarang musimnya adalah relasinya gitu ya. Di sini ada lambang cincin nih ya. Relasinya dengan pacar mungkin udah mau married dan sebagainya ya, itu akan jadi prioritasnya ya. Ada juga mungkin yang musimnya sekarang lagi ngumpulin duit ya. Apalagi sekarang ada istilah sandwich generation, quarter life crisis dan sebagainya ya. Nah, ini adalah prioritasnya kita masing-masing nih dan tergantung dari teman-teman semua ya. Ini aja nih saya cuma cerita, ada banyak pilihan, ada banyak prioritas yang harus teman-teman sikapi dalam kehidupan kita bersama ya. Yang keempat, ada juga yang prioritasnya lagi ada di karir ya. Ini representasi karir, meetingnya banyak, keluar kota gitu kan, hampir nggak bisa ketemu dengan keluarga, nggak bisa ketemu dengan teman, ya kan pelayanan juga jadinya nggak ikutan lagi gitu kan, karena sedang musimnya ada di situ ya. Ada juga yang musimnya lagi kayak saya nih, berusaha untuk
menyehatkan badan lagi ya, lagi sering olahraga, membership gymnya diambilin gitu ya dari gym-gym gitu kan, kemudian lagi seneng olahraga ya, sepeda, beli sepatu baru, sepeda, ya kan, itu ya. Ada juga mungkin yang musimnya saking bingungnya gitu ya, ceng-ceng gitu ya, bingung ya, gue nggak tahu nih apa gitu ya musimnya ya. Jadi musimnya teman-teman ini bebas gitu kan. Ada juga mungkin yang musimnya sekarang lagi rame investasi ya, saham, Bitcoin dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah musim-musim kita, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat kalau saya boleh ngutip dari Pengkhotbah 3 itu kan ada masing-masing waktu ya. Dan siapapun dari kita yang bisa live in the moment gitu, kita nggak khawatir akan masa depan, nggak terlalu khawatir akan masa depan, nggak pengen balik ke masa lalu, itu sebenarnya kita jauh lebih bisa menghidupi hidup kita, ya nggak sih? Karena tadi ya, yang sering kita alami, lagi kuliah pengen SMA, lagi SMA pengen SMP lagi, anak SMA ngeliat anak SMP sirik banget, kok gampang banget gitu ya belajar, yang udah karir juga pengen lagi balik lagi ke bangku kuliah gitu loh. Kalau kita hidup kayak gitu, nggak akan pernah bisa nentuin prioritas ya. Jadi tinggal tanya sama diri sendiri, saya lagi ada di musimnya apa? Karena awareness terhadap musim itu bikin teman-teman itu jadi konten, jadi apa ya? Punya inner joyfulness yang enak gitu loh, ya. Karena gini, banyak yang ini mungkin kalau sempat ngalamin, saya bukan bermaksud untuk menyindir, tapi ada yang misalkan gini ya, kalau dia nggak ngerti musimnya, yang satu misalkan dia lagi fokus di karir, ya kan? Musimnya tuh lagi karir, prioritas utama karir. Terus lihat temennya di Instagram, ternyata lagi lamaran. Apa yang terjadi? Jadi sirik kan? Ya kan? Jadi sirik kan? Atau kebalikan gitu ya. Gue udah punya calon, tapi karir belum baik gitu loh. Setiap kita membandingkan diri kita dengan orang lain, gak sadar bahwa musim tiap orang itu beda-beda. Jalan Tuhan buat tiap orang itu beda-beda. Kita tuh nggak akan pernah fully content with ourselves gitu. Ya, jangankan mengeluarkan ucapan syukur, yang ada cuma mengeluh doang. Karena kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Maka pertanyaan saya buat teman-teman sederhana ya, what is your season gitu. What is your season? Karena definisi season ini yang akan membuat teman-teman tuh jadi mudah untuk mengambil pilihan-pilihan hidup, dalam hal ini relationship ya. Jadi kalau tadi relationship dan dream, harusnya relationship dan dream itu bukan diversuskan, tapi balik lagi ke masing-masing diri kita. Kita lagi ada dalam musim apa? Seperti itu ya. Karena waktu kita terbatas, uang terbatas, kita hanya bisa memilih sekian sedikit pilihan dari yang banyak itu ya. Ini mungkin sebagai ilustrasi ya. Nah, mengapa hidup kita harus ada prioritas ya? Tadi mungkin udah cerita juga sebelum bahan ini teman-teman sempat ikut bahan lain tentang prioritas ya. Kenapa? Karena hidup kita terbatas ya, sama kayak ilmu manajemen lah ya. Kenapa manajemen ada? Karena sumber daya terbatas. Kalau semuanya ada, uang ada, orang ada, yang nggak perlu di-manage, ya nggak sih? Ya, jadi kenapa hidup kita harus ada prioritas ya? Nah, saya coba jelasin satu teori nih teman-teman ya, dari satu tulisan yang saya baca. Ada yang namanya The Four Burners Theory ya. Ini kalau ada yang pernah baca mungkin tahu ya. Jadi hidup kita itu diilustrasiin seperti 4 tungku yang api dan gasnya terbatas. Jadi kita itu hanya bisa manage paling banyak 4 ya. Ini kata orang yang menulis tulisan ini, dia nggak riset kemana-mana, tapi paling banyak 4 ya. Misalnya nih, kalau saya ya, yang pertama, tungku pertama adalah family ya, tungku kedua mungkin adalah karir ya, tungku ketiga adalah pelayanan, sama tungku yang keempat adalah health misalnya ya. Atau saya bisa ganti misalkan jadi side job ya, atau job sampingan ya kan, bebas. Tapi teman-teman itu hanya bisa masukin 4 ya. Dan karena api dan gasnya terbatas, kita itu hanya bisa memperbesar yang satu, yang lain jadi sedikit ya. Contoh misalkan ya, sekarang lagi berat di family, ya udah tungku di situ lagi banyak. Misalkan ada anggota keluarga kita yang sakit, ada anggota keluarga yang kayak saya baru punya anak usia mau 9 bulan, maka tungku ini akan makin besar. Apa yang terjadi dengan tungku lainnya? Ya diajak hangout udah nggak bisa, ya kan? Pelayanan banyak-banyak ya udah nggak bisa lagi gitu loh. Ya, jadi 4 tungku ini. Nah, kalau teman-teman punya 5 yang di manage, itu tuh katanya kebanyakan ya. Jadi kita nggak bisa untuk membuat hidup kita itu jadi maksimal kalau tungkunya lebih dari 4 ya. Nah, misalnya kalau teman-teman sekarang ya, mungkin tungku pertama adalah keluarga, family, yang kedua karir atau pendidikan, yang ketiga mungkin udah ada relasi di situ. Ya kan? Pada saat kita ngedietnya banyak, kemudian kita belanjain uang kita buat kencan gitu kan, maka kan uang itu akan terbatas ya kan, kecuali teman-teman punya duit banyak yang kalau
Candi Borobudur dijual bisa beli ya, itu lain cerita. Tapi pasti terbatas gitu kan. Nah, kata teori itu bilang gini, kita itu bisa memperingan tungku ini kalau kita outsource orang. Contoh, kalau family-nya mau agak-agak dikecilin apinya, ya udah kita sewa helper misalnya ya, hire helper atau kita taruh di penitipan anak gitu kan kita jadi punya waktu ya kan, ilustrasinya punya gas dan api yang lebih besar buat yang lain ya. Makanya penting buat menentukan prioritas hidup ya. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman, coba direfleksikan, apa sih 4 tungku saya yang sehari-hari harus kita juggling ya, kayak buat badut yang harus juggling bola, di mana dia tuh harus fokus terhadap salah satu atau salah 2 dari yang lain ya. Kata teori itu bilang gini, kita tuh hanya bisa fokus paling banyak 2 ya dari 4. Jadi dari sekian banyak hanya bisa 4, dari 4 hanya bisa 2. Sisanya itu harus dikorbanin ya. Misalkan lagi fokus karir, ya udah buat relasi nggak ada waktu ya kan. Lagi fokus relasi, ya udah karirnya yang kalau misalnya sama kantornya diminta buat lembur, dia udah say no. Buat kerja di weekend, dia udah say no gitu ya. Nah, ini kenapa kita mesti punya prioritas ya. Nah, ini mungkin saya tadi baca-baca ya, iseng-iseng ya, karena banyak yang nanya ke saya quarter life crisis itu apa. Kemudian berharap kalau ada sesi soal kayak gini mereka mau ikut ya. Nah, teman-teman coba cek ya. Dari 10 kriteria ini teman-teman dapat berapa? 9 dari 10, 8 dari 10 ya. Quarter life crisis ini tuh katanya itu usianya antara 18 sampai 27 tahun. Ya. Krisis di 18 sampai 27 tahun ya. Kita lihat sama-sama ya. 1. Mengalami masalah pekerjaan dan finansial. Pekerjaan bisa saya ganti sama studi ya. Yang kedua, sering merasa bingung mengenai masa depan. Ya, udah lihat nih, saya 1, 2, nanti coba hitung ya. Yang ketiga, merasa terjebak dalam situasi yang tidak disukai. Jadi kita tuh ngerasa jadi korban. Ya, gue salah jurusan lah, gue salah kerjaan lah, nggak sesuai passion gitu ya. Begitu teman-teman merasa bahwa udah terjebak oleh situasi dan jadi korban, itu tuh udah masuk yang namanya quarter life crisis. Yang keempat, sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan. Lulus kuliah, mau kerja sama orang, mau kerja sendiri, mau jadi trader aja, mau apa ya, semuanya gitu. Yang kelima, sulit menentukan apakah harus menjalani hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri atau sesuai dengan tuntutan keluarga dan masyarakat. Contoh tuntutan keluarga, cewek tuh kalau nikah di bawah 25 ya, nah itu adalah stigma orang Indonesia ya kan, tuntutan keluarga dan masyarakat. Di bawah 25, di bawah 28 gitu kan. Cowok boleh mau 40, mau 45 gitu kan. Itu adalah tuntutan-tuntutan ya. Yang keenam, hitung ya, ingat ya. 6, kurang motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nggak ada motivasi. Kemudian yang ketujuh, khawatir akan tertinggal dalam ketidakpastian hidup seorang diri. Kalau gue hidup sendiri gimana ya? Gitu. Ini kan ngomong soal relasi. Ya. Yang kedelapan, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mulai ngeliatin Instagram, kita ngerasa jealous dengan orang lain yang punya pencapaian lebih besar. Padahal kita tuh cuma lihat dari Instagramnya aja. Yang 9, merasa iri dengan teman sebaya yang sudah lebih dahulu mencapai impiannya. Ya, siapa di sini yang kalau reunian agak-agak takut dan insecure, ya kan? Mulai kan kita bandingkan diri dengan orang lain. Sebutlah masalah penghasilan, masalah apa yang kita punya, masalah merek handphone, masalah punya relasi atau enggak, mau nikah atau enggak, udah nikah atau enggak gitu ya. Itu quarter life crisis ya. Sama yang terakhir, tidak bahagia dengan pencapaian yang didapat. Jadi kita tuh merasa, ya gue sih siapalah gue gitu ya. Kalau lihat orang lain, gue tuh nggak seberapa ya. Nah, coba dari 10 ini teman-teman dapat skor berapa? Karena teman-teman tuh masuk dalam quarter life crisis ya. Kenapa ini terjadi? Ternyata karena nggak sadar tentang prioritas dalam hidup ya. Makanya ini terjadi. Kenapa iri? Ya karena kita ngelihat prioritas orang yang dulu mereka lakukan, yang nggak kita lakukan, kemudian kita iri ya. Padahal kan nggak sesederhana itu waktu kita bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Nah, sekarang saya ajak teman-teman buat baca firman, ada di slide. Kalau sambil buka Alkitab boleh. Dari Lukas 10 ayat 38-39 tentang Marta dan Maria. Ini ngajarin tentang prioritas ya. Dan saya pakai ini, perikop ini kalau saya jelasin tentang prioritas sama anak-anak gereja anak-anak sendiri di gereja gitu kan. Atau ketika sesi-sesi misalnya ya. Jadi ceritanya ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Terus dia punya saudara namanya Maria. Nah, kita lihat nih yang dilakukan Maria apa ya. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi yang satu sibuk di dapur, yang satu sedang
Tune in dengan apa yang Yesus katakan, ya, duduk di kaki Tuhan. Kemudian ayat 40-nya ya sampai 43. Ia mendekati Yesus, yaitu Marta ya, ia itu adalah Marta. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Mulai kan dia bandingkan diri dengan orang lain, merasa terjebak dengan situasi. Ya, mulai protes dia kan. "Suruhlah ia membantu aku." Jadi dia nggak minta dari Marianya, tapi nyuruh Tuhan buat nyuruh saudaranya bantuin dia. Sekarang jawab Tuhan, sangat bijaksana. Dia bilang gini, tapi Tuhan Yesus menjawabnya, "Marta, Marta," lihat kalimatnya ya, "engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ini orang yang prioritas, ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah melayani Tuhan di dapur itu salah atau enggak? Apakah yang benar adalah duduk dekat kaki Tuhan, ya? Nah, itu adalah banyak hal yang bisa kita ambil dari firman ini, ya. Tapi coba kita lihat dengan lebih hati-hati, gitu kan? Kenapa sih Tuhan malah menegur Marta nih, bukan Maria, ya? Apakah kegiatannya salah atau apa, ya? Nah, dari firman ini saya ngambil tentang prioritas dalam hidup, ya. Nah, satu nih, prioritas itu bergantung dengan waktu. Makanya tadi saya bilang, saya tanya sama teman-teman, apa prioritas teman-teman saat ini, at the moment? Dan harusnya cuma satu, ya kan? Saat ini ya udah fokus buat ikutin persekutuan, ya. Hari ini, ya kan? Hari ini mungkin tips juga buat teman-teman kalau ingin punya prioritas dalam hidup setiap hari. Itu tuh dalam satu hari kita maksimal cuma punya 3 hal yang akan kita kerjakan hari itu. Apa yang jadi top priority-nya lah, 3 hal ya. 3 most important point di hari itu. Apa yang ingin kita kerjakan, tidak lebih dari 3. Beresin itu, baru kita bisa beresin yang lain. Ya, itu triknya. Atau musim ini, tadi saya bilang musim teman-teman lagi di mana nih? Lagi mengejar mimpinya, mengejar karir, kemudian mengejar studi, ya, mengejar gelar dan sebagainya. Atau sekarang lagi musimnya sedang menjalin relasi, gitu. Ya, jadi bergantung dengan waktu. Ya, dulu saya diajarin prioritas seorang pelajar adalah belajar. Cuman dosen saya waktu itu bilang gini, kalau kamu pulang ke kampung ketika Idul Fitri gitu ya udah pulang aja, bukunya nggak usah dibawa. Karena apa? Itu adalah waktu yang paling tepat buat memprioritaskan keluarga di kampung halaman. Jadi kami dilarang bawa buku sama dosenku waktu itu. Nah, di situ saya ngerti bahwa prioritas itu bergantung dengan waktu. Maka begitu tadi kita diperhadapkan antara relasi versus dream, sekarang teman-teman mana nih yang harus diutamakan? Tapi tergantung dari waktunya teman-teman, ya. Dan itu hanya bisa teman-teman putuskan sendiri, tentunya dengan konsultasi dengan keluarga, komunitas, dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bukan kegiatan yang salah, tapi waktunya yang salah, ya nggak sih? Jadi kegiatannya buat melayani Tuhan di dapur, itu sebenarnya nggak salah. Yang salah itu adalah waktunya. Ya, jadi kegiatan yang tepat, tapi waktunya keliru, itu salah juga. Ya, pertanyaan saya, nyari pacar salah nggak? Ya nggak. Jadi salah kalau waktunya nggak tepat gitu kan. Ketika lagi konsen buat di kuliah, tapi malah WA-an atau Instagraman sama pacarnya. Itu tuh nggak tepat gitu loh. Apakah kegiatannya salah? Ya nggak salah. Yang salah adalah kegiatan itu dilakukan pada waktu yang salah. Ya, itu prinsip dari kisah Marta dan Maria yang saya renungkan. Yang ketiga, stres. Stres itu berasal dari 2 kata tadi. Khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara gitu. Apa aja banyak perkara sekarang? Ya kita lagi punya prioritas A, tapi ngelihat orang lain punya pencapaian hidupnya, kita jadi sirik, kita jadi iri gitu kan. Kita jadi khawatir juga. Apakah saya akan hidup sendirian gitu ya kalau ngomong soal relasi gitu sampai hidup berakhir gitu kan. Yang keempat, prioritas adalah tentang melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman, ya sekali lagi tidak ada hal yang baku ya. Kalau teman-teman ingin mencoba mengatur prioritas dalam hidup, kira-kira apa yang harus saya lakukan pada waktu yang tepat sekarang? Mulai dari saat ini, mulai dari hari ini, mungkin bulan ini, atau dalam musim ini, gitu kan? Misalnya musimnya sekarang lagi kuliah, ya udah konsentrasi kuliah. Sambil punya relasi dengan lawan jenis, ya boleh, gitu kan? Atau sekarang lagi musimnya adalah berkarir, ya udah berkarirlah, gitu kan? Berarti yang lainnya sedang ada dalam istilah tadi forbearance itu adalah dikecilin gitu ya apinya gitu ya. Maka tergantung lagi nih sama teman-teman ya. Jadi pilihan yang tadi dan tugas saya di sini sharing di sini adalah ngasih teman-teman insight dan juga berbagi hikmat dari firman Tuhan
bahwa menentukan prioritas itu harus bergantung dengan waktu. Dan tiap orang itu waktunya beda. Walaupun teman-teman punya teman-teman seangkatan yang banyak banget, ya, musim tiap orang tuh beda, ya. Ada yang lulusnya 6 tahun tapi dapat kerja duluan dibandingin yang lulus 4 tahun misalnya. Beda-beda gitu ya. Yang penting kalau kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tuh harusnya nggak sirik sama orang lain, ya, gitu. Nah, sekarang season in life nih ya. Di sini saya ada ilustrasi nih. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim salju, ya. Kira-kira teman-teman ada di musim apa ya? Ini hanya ilustrasi aja. Kalau di negeri 4 musim itu, musim panas itu buat liburan. Orang-orang pada off liburan, jam kerjanya betul-betul minim pada libur. Musim gugur lagi banyak hujan gitu kan, harus siap-siap buat musim dingin. Musim semi itu harus banyak main keluar karena lagi indah-indahnya. Nah, bayangkan kalau ada orang yang hidup di 4 musim tapi nggak ngerti musimnya. Maka ketika harusnya enjoying dengan banyak festival atau event, dia tuh jadinya kerja gitu ya, kerja terlalu banyak ya. Atau ketika harusnya nyiapin nyiapin bahan makanan buat next gitu kan, karena lagi musim salju, binatang juga ngerti ya tentang 4 musim ini ya. Nah, firman Tuhan di sini itu saya ngambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman baca Pengkhotbah 3 dari ayat 1 sampai 11 itu kan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mengambil yang ditanam, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis gitu. Kemudian Tuhan bilang, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, ini ditulis sama yang nulis Pengkhotbah ini, ya. Nah, cuman kebanyakan kita tuh kayaknya salah membaca ayatnya ya. Karena kadang bahkan saya sempat nerima undangan nikah, itu N-nya N besar, jadi kayak gini. Tuh, apa bedanya? Yang satu N-nya kecil, waktunya. Yang kedua, N-nya besar. Ya. Nah, yang kalau teman-teman cek dari Alkitab teman-teman, kalau Alkitab kita sama ya, yang benar itu adalah N-nya kecil. Jadi pada saat kita sekarang lagi dalam masa-masa sulit misalnya gitu kan, lagi dalam masa-masa yang musim kita nggak baik gitu, sebenarnya indah juga. Ya, bahkan dalam kedukaan pun kalau teman-teman mengetahui tentang prioritas apa yang harus kita lakukan dan kita nggak iri terhadap orang lain, ya waktu-waktu berduka itu adalah indah juga, ya. Maka orang yang nggak bisa hidup saat ini gitu ya, nggak bisa, dia terlalu khawatir akan masa depannya, adalah orang-orang yang akhirnya nggak bisa menentukan prioritas. Karena hati dan pikiran dia itu nggak ada di saat ini, ya. Intinya gini lah, kalau kita mau menentukan prioritas dalam musim kita tuh mesti punya awareness bahwa saya ini ada di musim apa sekarang, ya. Dan kita nggak bisa bandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Itu tantangannya. Apalagi zamannya teman-teman sekarang itu beda dengan zaman saya gitu ya, atau zaman Pendeta David gitu kan. Yang kita bandingin diri kita dengan orang lain tuh hanya sekedar di kampus, di kampus, di sekolah gitu ya. Nggak dari yang lain gitu, ya. Seperti itu ya. Misalkan teman-teman sekarang lagi musimnya buat ngumpulin duit, ya udah investasi lah, nabung lah, apa gitu kan. Dan nggak bisa bandingkan di teman-teman dengan yang lain, ya. Semakin kita membandingkan diri kita dengan yang lain, makin kita jadi kayak Marta, jadi kayak protes sama Tuhan gitu ya. Kok yang lain gini, kok yang lain gini gitu kan. Dan kita jadinya nggak merasa sukacita dan damai sejahtera gitu dalam hati kita, ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, prioritas in life ya. Prioritas kita adalah mencari dahulu kerajaan Allah, ya. Dan kalau teman-teman, saya coba relasikan tentang menentukan prioritas ini dengan kekhawatiran, ya. Karena Matius 6 ayat 33 tadi yang dibacain di kata pembuka itu sebenarnya ngomongin soal kekhawatiran, ya. Nah, di sini ya, kendala dalam menentukan prioritas adalah khawatir gitu, ya. Khawatirnya banyak ya, dan musuh dari kita itu adalah bandingin kita dengan orang lain, khawatir soal yang lain gitu ya. Misalkan sekarang lagi musimnya berelasi, tapi jadi khawatir nih soal karir, kan gitu ya. Kan selalu kita kayak gitu. Lagi fokus di karir, tapi lihat umur, aduh gue kayaknya udah harus cari pasangan gitu ya. Nah, kita tuh jadinya nggak hidup pada prioritas yang harus kita lakukan, ya. Nah, di sini ada definisi teman-teman. Definisi, to worry is to anxiously care about something over we have assumed total responsibility. Begitu teman-teman merasa bahwa ini adalah punya saya, ini hanya saya yang bisa lakukan, ini hanya saya yang bisa kerjakan, di saat itulah kita jadi khawatir. Padahal kalau kita baca di Matius 6 ayat 33 dan ayat-ayat sebelumnya, Tuhan tuh ngajarin bahwa ya burung di udara aja nggak khawatir loh tentang makannya dia, ya kan? Nggak overthinking gitu, ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ini saya bacain sedikit aja. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata,
Apa yang akan kami makan, kami minum, kami pakai. Semua itu dicari dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, nah ini kan ayat yang tadi dibagiin ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita ngutip ayat ini harus tahu konteksnya bahwa ini tuh lagi ngomongin soal kekhawatiran. Ya, sebab itu janganlah khawatir tentang hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, itu teman-teman ya. Nah, di sini di bagian terakhir ini saya coba jelasin sedikit teman-teman tentang menentukan prioritas itu musuh kita adalah kekhawatiran, ya. Tapi apakah nggak boleh merencanakan? Nah, ini ya bedanya antara worrying yang sebelah kiri dengan planning, gitu ya. Beda ya. Yang satu merasa bahwa ini adalah punya saya, bagian saya, hanya saya yang bisa kerjakan. Sementara yang satu dia merencanakan apa yang dia bisa kerjakan dan apa yang di luar dari itu, khususnya apa yang hanya bisa diatur oleh Tuhan, dia let it go gitu ya. Nah itu bedanya. Kemudian ada satu istilah lagi saya perkenalkan sama teman-teman, worrying sama responsible concern. Apa bedanya sih ya? Yang satu cuma sekedar khawatir, dan kata firman Tuhan tuh nggak nambah sejam hidup kita, nggak nambah sehasta hidup kita, nggak bawa apa-apa juga ya. Tapi bedanya dengan responsible concern ini adalah kita memikirkan apa yang harus kita lakukan nih di musim ini, di musim yang akan datang gitu ya. Jadi dengan bertanggung jawab, punya concern terhadap masa depan ya. Kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, coba lihat nih akar kata dari worry sama concern ya. Jadi kalau kita khawatir dengan concern ya, susah juga nih nyari padanannya dalam bahasa Indonesia ya. Itu beda ya. Dan saya harap teman-teman ada di tahap yang planning dengan yang responsible concern ya. Nah, buat menutup mungkin nanti kita diskusikan juga. Saya coba kasih beberapa tips mungkin ya untuk coba teman-teman bisa merenungkan mungkin di hari ini sebelum hari Senin akan mulai kerja dan begitu banyak request ya dari bos, dari siapapun yang akan mulai kuliah, mulai ada banyak badai dalam kehidupan kita ya. Nah, coba mungkin dikotret-kotret, kalau bisa sih sambil nyatet juga, kalau yang nyaman dengan komputer ya boleh ya. Yang pertama, ambil waktu khusus buat merenung, ini udah pasti ya. Jauhkan sosmed, jauhkan distraksi, karena pikiran yang sibuk itu adalah musuh dari pikiran yang bisa menentukan prioritas ya. Intinya retreat lah ya. Teman saya baru rugi gede kemarin minggu lalu, kemudian saya bilang mungkin daripada panik lagi, lebih baik musim liburan ini benar-benar liburan ya, karena pikiran dan energi dia tuh butuh istirahat ya. Ini waktu yang tepat ya, Sabtu Minggu sebelum Senin masuk lagi ya. Yang kedua, nah yang coba ragukan brain dump ya. Ini saya lakukan rutin sebulan sekali lah, kadang 2 bulan sekali ya. Anak-anak check up gitu kan. Lakukan dengan menulis atau mengetik. Brain dump itu apa aja? Kayak tadi kan dibahas. Karir saya ada di tahap apa, studi saya ada di tahap apa, relasi saya ada di tahap apa. Coba tulisin itu semua, kemudian teman-teman bisa ngelihat dengan lebih jauh ya. Dosen saya dulu sempat gini bilang, kepala kita itu kenapa sih sering stres? Karena apa yang kita punya di kepala kita dan pikiran kita dan di hati kita itu kita pendem tanpa kita tanpa kita utarakan atau kita curahkan pada orang lain atau pada secari kertas. Wah, kata dia gitu ya. Dan betul, teman-teman nulis semuanya, coba lihat lagi sekarang saya ada dalam musim apa ya. Yang ketiga, renungkan 4 burners dalam kehidupan kita. Apa aja tuh? Coba list lagi nih, ada 4 tungku yang harus kita jaga apinya. Ya, mungkin minggu ini lagi family lagi paling tinggi karena ada anggota keluarga yang sakit. Minggu depannya mungkin lagi ada proyek di tempat kerjaan sehingga teman-teman mesti konsentrasi selama 2 minggu penuh, harus keluar kota misalkan. Berarti itu yang lagi kencang, ya. Yang repot adalah ketika dua-duanya butuh. Makanya kata teori itu bilang kita tuh hanya bisa konsentrasi pada 2 tungku aja, ya. At the same time. Ya, disitulah kita perlu hikmat Tuhan untuk mengatur prioritas, ya. Yang keempat, ini penting ya, sebelum teman-teman nambahin, mendingan ngurangin dulu, itu aja ya. Jadi sebelum nambahin hal-hal yang harus dilakukan, nah lebih baik eliminasi ya. Misalkan nih daripada gua nambahin income, coba lihat dalam pengeluaran, eliminasi coba eliminasi hal-hal apa aja yang harus kita kurangin ya. Sebelum saya nambahin di relasi saya, apa aja nih yang harus saya eliminasi dalam relasi saya ya. Kemudian yang kelima, buat rencana dalam musim ini ya. Prioritasnya diatur lagi, buat planning yang betul-betul teman-teman bisa lakukan. Yang keenam, nah ini susah, cari rekan atau komunitas supaya kita akuntabel. Intinya kalau kita berjuang sendiri lebih sulit untuk bisa menentukan prioritas. Harus ada orang lain yang ngingetin kita ya, karena kita adalah orang yang paling buruk bagi diri kita untuk ngingetin diri sendiri.
Makanya perlu komunitas seperti ini, misalkan kalau teman-teman ada sharing, kalau teman-teman ada teman dekat atau ada calon pasangan hidup misalnya, nah coba bisa reach out ke mereka, kemudian ingetin kalau kita out of track gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah coba doakan itu ya, karir dan juga relasi ya. Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan pilihan yang sulit, misalnya mau relasi dengan si A tapi harus keluar kota dan meninggalkan karir, itu kan pilihan. Atau ya udah putus dengan si A, kemudian saya fokus aja di karir di kota ini gitu kan. Nah, itu adalah semua pilihan hidup yang sebenarnya nggak ada dosanya, ya kan? Tapi hanya pilihan yang baik, dan kita harus ambil yang terbaik, ya. Karena katanya musuh yang terbaik adalah yang baik, ya. Nah, ini jadi selamat merenung buat teman-teman semua. Coba renungkan diri sendiri dulu pribadi, sharingkan itu dengan komunitas teman-teman. Karena Tuhan itu punya banyak cara buat ngomong sama kita. Salah satunya lewat orang-orang di sekitar kita, ya. Selamat menentukan prioritas, selamat mendoakan itu, ya. Dan biarlah apa yang menjadi sharing ini bisa jadi satu value dengan teman-teman, ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau respon atau mau tanya, ya, silakan. Saya kembalikan dulu sama liturgosnya. Baik, Pak Kris. Thank you ya, Pak, atas firman-nya bagus banget. Tadi udah dijelasin ya, teman-teman, ternyata prioritas setiap orang itu banyak dan bisa berubah seiring waktu. Kita tuh mesti tahu kita ada di musim apa ya kan? Makanya kita harus bijak dalam memilih prioritas yang saat ini penting bagi kita juga. Kalau menurut lo gimana, Ster? Ya, setuju banget, Ji. Jadi, kita tuh harus menentukan prioritas kita dan tahu juga nih musim-musimnya. Nah, selain itu yang gue dapet tuh kayak bagus banget tuh yang tadi Pak Kris bilang kalau misalnya sebenarnya tiap momen dalam hidup kita tuh sebenarnya indah. Tergantung kita aja yang ngelihat bagaimana gimana kita ngeprioritasin hal-hal yang ada di sekitar kita. Jangan sampai juga kita ngebanding-bandingin sama orang lain. Jangan sampai kita jadi kayak Marta tadi ya. Nah, jadi teman-teman kita udah tiba di sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya tentang topik hari ini ke Kak Kris, boleh banget nih langsung aja on mic atau bisa juga langsung tulis aja di chat box. Nah, kalau nggak ada yang nanya nih, boleh kali ya kita tunjuk, Ster. Iya, tapi kita tawarin dulu nih, ada yang mau bertanya nggak? Aku mau nanya nih. Boleh, Holly, silakan. Pak, gimana caranya supaya kita nggak menggebu-gebu untuk nambahin prioritas? Karena namanya juga manusia, kadang tuh mau mencoba banyak hal, mau bisa banyak hal gitu. Terima kasih. Oh, oke. Ya, kalau menggebu-gebu nambahin banyak hal, sebenarnya harus lihat umur ya. Jadi kalau suggestion saya buat kalian misalnya SMP, SMA, kuliah, explore sebanyak mungkin sebetulnya ya. Hanya lihat dulu, misalkan kalau saya kuliah misalkan ya. Sorry, Holly sekarang kuliah atau kerja atau apa? Kuliah, Pak. Nah, kuliah kan. Ya kalau kuliah explore yang banyak sebetulnya ya. Kalau ada project apa di dosen coba ikutin gitu. Tapi harus diatur juga. Makanya desain kehidupan kuliahnya Holly itu kayak apa? Misalkan gini. Oh, kalau saya udah tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2 itu paling banyak buat coba explore di organisasi dulu kan. Tingkat 3, tingkat 4 itu udah nggak sempat lagi karena ada kerja praktek, ada tugas akhir gitu. Nah, banyak mahasiswa tuh yang nggak ngerti musimnya. Harusnya dia udah say goodbye dengan organisasi, masih rame di organisasi, akhirnya akademiknya jadi buruk gitu kan. Ya kan? Ada kan ya yang selalu dia tuh udah tingkat berapa gitu ya, tapi masih ada di sekre gitu. Itu tuh orang yang nggak ngerti musimnya gitu. Ya udahlah gitu ya, let it go aja dan harus move on sih. Intinya coba atur prioritas, yang penting apa yang kita taruh dalam jadwal kita aja ya. Tapi intinya sih explore dulu aja ya. Tapi nanti kalau udah berkarir udah nggak bisa gitu ya. Harus sudah tahu gitu ya, harus by design betul-betul gitu. Karena nggak setiap ajakan bisa kita iyakan ya. Jadi mumpung lagi kuliah, mumpung nih tidur jam 1 masih bisa bangun jam 6 tanpa sakit-sakit badan. Kalau saya udah beda ya. Tidur telat dikit besoknya udah masuk angin, udah apa, udah harus selektif gitu. Makanya kalau teman-teman nggak ngerti musimnya apa, terjebak terlalu sedikit dan terjebak terlalu banyak gitu ya. Yang penting pada kadarnya. Intinya gini, segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Itu aja ya. Gitu ya mungkin ya singkatnya.
Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tadi ada yang raise hand, siapa ya? Kak Hiro ya, Kak Hiro ada mau kasih pertanyaan, boleh Kak? Makasih atas kesempatannya. Malam, Pak Christian. Saya Hiro, Pak. Salam. Jadi, tadi saya cukup penasarannya tuh waktu membahas tentang ini, Pak, yang Marta dan Maria, terus ada yang masalah kekhawatiran dan perkara. Kekhawatiran dan apa tadi ya? Khawatir dan menyusahkan diri dengan Menyusahkan berbagai- diri, ya betul. Khawatir dan menyusahkan diri itu menjadi perkara. Nah, kalau misalkan begini, Pak, kalau misalkan baik mahasiswa ya ataupun maupun pekerja, ketika dia menjalani kehidupan sehari-harinya, lalu dia menemui beberapa hal nih, dan hal-hal ini di luar dari perbandingan diri terhadap orang lain. Jadi sudah dilepaskan dari sistem diri orang ini bahwa oh ya udah, dia nggak membandingkan diri pada orang lain gitu. Tapi dia tetap merasa bahwa banyak hal-hal di sekeliling dia ini dalam kehidupan dia sehari-hari tetap menekan dia, yang tetap membuat dia khawatir dan tetap membuat dia tersusahkan dirinya. Jadi dia menganggap itu sebagai perkara gitu. Nah, saya ingin bertanya Pak, kira-kira bagaimana sih Pak supaya si pribadi ini, si orang ini, itu dia ketika dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dia tidak perlu menganggap perkara-perkaranya itu menyusahkan atau perkara-perkaranya itu mengkhawatirkan, atau bahkan mungkin tidak perlu menganggap, atau bahkan sampai tidak perlu menganggap itu semua adalah sebuah perkara. Nah, bagaimana sih caranya Pak, solusinya gitu? Ya. Tanpa kita, dan itu pun udah di luar dari diri kita membandingkan diri kita pada orang lain. Kurang lebih begitu Pak. Ya, bagus pertanyaannya ya. Pertama harus kategorisasi dulu ya, dengan 2 kategori. 1, apakah perkara ini saya bisa ambil bagian dan saya bisa kontribusi supaya nggak jadi perkara lagi. Jadi saya punya peran aktif di situ, mungkin. Tapi kan ada juga perkara yang sebenarnya kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Contoh ya, banyak orang khawatir kapan sih bisa onsite lagi atau beraktivitas seperti biasa-biasa ya. Itu kekhawatiran yang menurut saya di luar dari kuasa kita. Ya kan, contoh ya saya aja nggak bisa mempercepat proses vaksinasi ya, itu kan di luar kontrol gitu ya. Maka dari banyak perkara itu coba lihat nih mana, dibagi 2 aja, bagi 2 kolom kalau lagi berendam ya. Yang pertama, apakah saya bisa berperan aktif di situ? Yang kedua, apakah saya nggak bisa berperan aktif di situ? Begitu dapat list yang berperan aktif di situ, mulai beresin satu-satu. Yang tidak bisa berperan aktif, ya sudah, mau gimana lagi? Contoh, lagi ada punya perkara sama orang, punya konflik sama orang. Itu kan kita punya kuasa di situ, ya nggak sih? Kan bisa datengin orangnya, say sorry kek, atau apa gitu ya. Selesai kan satu. Tapi ada lagi yang di luar itu, misalnya, aduh bingung nih, kapan gue bisa mulai bisnis lagi, sementara si badai COVID ini belum mereda. Kalau kita khawatir di situ, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Akhirnya menjadi sebuah benih-benih stres, depresi, yang akhirnya sekarang jadi isu di anak muda sekarang. Mental health-nya mulai terganggu kan ketika menyibukkan diri dengan berbagai perkara gitu. Jadi pertama, selektif dulu, lihat dari perkara di sekeliling kita, bikin 2 kolom, mana yang saya bisa berperan aktif, mana yang enggak. Nah, dari yang berperan aktif itu diurutkan lagi. Ini cara nentuin prioritas ya. Solving problem for dummies ya. Kebayang ya, bikin 2 ya. Bikin 2, saya gambar atau enggak usah lah ya. Kebayang ya, bikin 2. Bisa saya berperan aktif, yang satu nggak bisa. Yang nggak bisa, mau gimana lagi? Yang bisa berperan aktif, lihat lagi diprioritasin. Mana yang nomor 1 yang saya punya peran aktif persentasenya paling besar. Yang mana? Biasanya berurusan dengan diri sendiri. Misalnya, gue punya perkara nih soal finansial. Maka yang bisa diatur adalah pengeluaran gue. Itu adalah 100% kendali saya terhadap uang yang saya punya. Ya itu dulu gitu loh, kerjain gitu ya satu-satu. Ya, intinya bagi 2 dulu, mana yang ada bagian kita, mana yang enggak. Yang enggak ya sudah dicoret dan udah mulai hilangkan dari space di kepala kita. Sementara yang ada dalam kendali kita coba diurutkan. Mana yang paling bisa kita berperan aktif. Ya, itu. Lalu satu lagi triknya ya, lihat dari list yang tadi, mana yang disebut dengan keystone.
keystone itu atau milestone atau batu penjuru lah ya, milestone ya. Mana yang satu problem yang kalau saya selesaikan itu jadi yang namanya apa tuh namanya? Yang jadi efek snowball buat yang lain, jadi selesai satu-satu. Ngerti nggak? Bobot masalah itu kan beda-beda, ya nggak? Nah, ada satu masalah yang kalau saya beresin itu, yang lain tuh jadi aman. Contoh ya. Yang paling penting misalkan yang paling penting buat saya adalah ngatur waktu misalnya ya. Dari ngatur waktu kan banyak yang bisa kita lakukan. Kalau saya mulai perkecil saya punya konsumsi internet, maka yang lainnya tuh jadi snowball gitu loh. Karir saya bisa naik gara-gara saya punya lebih banyak waktu. Side job saya juga bisa saya kerjain. Relasi dengan orang lain juga saya jadi ada waktu ya. Jadi 3 ya, 1 bagi 2 mana yang kita bisa berperan aktif, mana yang enggak. Yang kedua, mana yang paling saya punya peran aktif. Yang ketiga, coba lihat dari perkara itu mana yang kalau saya selesaikan, yang lainnya itu jadi ngikutin. Gitu, ya. Minta hikmat Tuhan ya. Tiap orang pasti beda-beda, ya. Gitu mungkin ya. Hiroshi, ada 2. Oh, terima kasih. Tapi Pak, sama-sama. Boleh. Kalau misalnya soal yang tadi kan, pertama kan kita selektif dulu. Kita mengklasifikasikan menjadi 2, mana yang kita bisa mengambil peran lah untuk dalam penyelesaiannya, maupun yang memang itu udah di luar dari udah menjadi super sistem kita lah. Tapi bagaimana hasilnya kalau misalnya ternyata emang setelah kita udah membuat sekat antara kedua hal tadi, ternyata kita di situ realize bahwa selama ini nih yang paling menekan diri saya itu adalah semua hal yang super sistem gitu. Yang paling menyusahkan diri saya, paling buat saya khawatir, yang bahkan saya menjadi ragu untuk menjalani kehidupan saya sehari-hari misalnya segala macamnya, itu dari hal-hal yang super sistem. Bagaimana hasilnya kalau misalnya ternyata yang kita hadapi yang super sistem itu semua yang menekan? Apakah ya berarti kita memang harus legowo saja gitu, berusaha sebaik mungkin untuk melegowokannya dan membuat dalam doa agar kita bisa tetap tabah, atau mungkin ada suatu mindset lain yang bisa dibangun supaya hal-hal seperti ini tuh ketika terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menyelesaikan. Gimana Pak? Baik, terima kasih Pak. Iya, mindsetnya sih kalau saya pribadi ya, sepanjang itu di luar kuasa saya, nggak akan saya pusingin sebenarnya. Karena kalau kata firman Tuhan kan, kekhawatiran nggak akan nambah satu hasta pun ya. Jadi kalau mau tadi dari sistem dari luar, sesuatu sifatnya yang banyak banget yang bikin kita khawatir gitu ya. Mindset yang sampai sekarang saya adalah walaupun nggak bisa lepas sepenuhnya ya, jika saya lihat itu adalah di luar dari kuasa saya, saya berusaha untuk mengekskludkan itulah dari space yang ada dalam hati dan pikiran saya, karena nggak baik juga gitu loh ya. Itu akan jadi pikiran buat kita, yang akan manjang buat kita gitu ya. Mindsetnya cukup itu sih, dan kita cukup legowo tadi kalau kata Mas Hiro bilang, untuk ya udah someday kalau kita punya kuasa lebih, kalau kita punya power lebih, mungkin kita bisa solve itu ya, dan jadikan itu prioritas buat kita beresin gitu. Tapi mulai sekarang selektif aja, waktu cuma ada 24 jam, duit juga terbatas ya. Mulai coba lihat prioritasnya teman-teman yang mana nih ya, supaya tidak khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal ya. Mulai latih itu aja ya. Ngomong sih gampang ya, cuma sampai sekarang juga saya masih ngelatih itu ya. Yang pasti nggak bisa ngontrol opini orang, itu udah pasti. Kita nggak bisa ngontrol nasib orang lain juga, dan ada banyak hal lain ya yang di luar dari kita punya influence, punya kuasa, punya kewajiban gitu ya. Nah itu mungkin sama, jangan terlalu terbeban sih dengan beban yang memang harusnya bukan kita yang tanggung ya gitu. Ya mulai pragmatis lah ya kalau saya gitu. Jawaban pribadi itu sekali lagi ya. Gitu mungkin. Thank you. Susah ya hidup jadi pemuda ya? Susah. Baik Pak. Siapa yang jadi pemuda? Baik Pak, makasih banyak Pak ya. Cukup bisa membuat saya menjadi memperluas wawasan saya juga, memperluas strategi hidup saya yang kira-kira bisa saya terapkan ketika nanti ke depannya saya mengalami hal serupa seperti tadi studi kasus yang coba saya angkat. Sekali lagi makasih banyak Pak ya atas jawabannya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya tadi, dan buat Pak Christian yang sudah menjawab.
Oke, teman-teman semua, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau telah memberikan kami hikmat. Kini kami telah selesai dengan persekutuan hari ini. Berkati supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.